Selamat datang kembali di Ruang BK Kasih. Di sini kita akan membahas isu-isu seputar pendidikan, psikologi, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan remaja dan dunia remaja. Saya Ibu Erit dan hari ini kita akan jalan-jalan sambil belajar geografi dan sejarah. Sekarang kita berada di Leang-Leang di Kabupaten Maros yang terletak sekitar 30 km dari kota Makassar. Nah, kawasan Leang-Leang ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bantimurung dan Bulu Saraung dan termasuk dalam kawasan Karts Maros Pangkep. Nah, jalan-jalan kita kali ini akan ditemani oleh Ibu Gebi dan Ibu Frisel. Yuk! Halo Bu Gebi, halo Bu Icel. Halo Bu Irit. Halo Bu Erit. Kita jalan-jalan sekarang yuk. Let's go. Nah, Bu Gebi, Leang-Leang ini kan terkenal sebagai kawasan pegunungan karst. Sebenarnya karst itu apa sih? Oke, karst itu adalah bentang aram yang terbentuk dari batuan yang mudah larut. Jadi batuan-batuannya ini termasuk seperti ini adalah namanya batu kapur. Batu kapur itu dia masuk di jenis batuan sedimen. Batu kapur bisa kita sebut namanya limestone, ya. Dan ciri-ciri kawasan ekosistem karst itu sudah pasti selain ada yang namanya gua-gua, ya, atau disebut leang dalam bahasa Bugis, ada juga di situ namanya sungai di bawah tanah. Tapi mungkin kita bisa lihat di bagian sana ya, ada sungai bawah tanah. Kemudian yang pas kita lihat di depan situ tadi, itu adalah dolina. Dolina itu berupa cekungan. Nanti ketika kita sudah masuk ke dalam gua di dalam, ya ada gua-gua itu. Nah di situ kita bisa menemukan yang namanya stalagmit dan stalaktit. Bu Gebi, kalau proses pembentukan karst sendiri itu bagaimana? Oke, jadi pembentukan karst itu khususnya di Leang-Leang ya, di Maros ini. Jadi jutaan tahun yang lalu wilayah ini bukan berupa daratan seperti yang kita injak sekarang ya. Jadi dulu ini merupakan laut dangkal, yang dimana laut dangkal itu memiliki kedalaman sampai 200 meter, kurang lebih ya, sampai 200 meter. Nah, jadi itu jutaan tahun yang lalu ini berupa laut dangkal, dan sudah pasti dalam laut itu kan banyak biota-biota laut seperti kerang ya, karang. Nah, fosil-fosil kerang yang padat itu, yang keras itu hancur dan mengendap selama bertahun-tahun. Ya, itu bisa disebut juga fosil ya. Nah, dia mengendap selama bertahun-tahun, kemudian dengan endapannya itu, endapan kerang-kerang dan atau karang itu dia memadat. Nah, kan ini dia memadat, kemudian jadilah batu kapur. Jadi batu kapur ini sebenarnya kalau dalam proses siklus batuan, dia ini termasuk jenis batu sedimen. Nah, ini jenis batu sedimen yang dimana sebelum dia menjadi batu sedimen, dia mengalami dulu yang namanya sedimentasi atau pengendapan. Nah, ketika dia sudah mengendap, dia akan memadat. Jadi batu tersebut akan memadat. Dia akan memadat, yang dimana memadat itu dibutuhkan waktu yang lumayan lama, bahkan berjuta-juta tahun. Nah, kemudian terbentuklah ini semua pegunungan karst yang ada di Maros. Nah, yang kita lihat ini luar biasa ya, sangat luas di wilayah Maros. Proses pembentukannya itu memakan waktu yang cukup lama ya, Ya, tidak yang sebentar. cukup lama. Ya, tapi prosesnya tidak sampai di situ Bu Erit, Bu Frisel. Jadi kalau bisa dilihat, ini adalah batu kapur, yang dimana ini adalah rongga-rongga ya. Ini semua ada andilnya air hujan. Jadi pada saat dulu itu, air hujan itu masuk ke dalam pori-pori batuan. Nah, jadi ini bisa kita sebut istilahnya pelapukan kimia. Ya, seperti apa itu yang pelapukan kimia? Oke, jadi pelapukan kimia itu sudah pasti pelapukan ya, proses penghancuran batuan, tapi ada unsur kimia di dalamnya. Ya, ini salah satunya. Jadi air hujan itu ternyata mengandung karbon dioksida. Nah, meskipun karbon dioksidanya itu sifatnya lemah, tetapi kalau dalam waktu yang lama
akan kena terus airnya netes-netes terus di batu, itu sudah pasti batu tersebut akan mengalami pelapukan meskipun sedikit demi sedikit ya. Jadi dia masuk ke dalam ya, ke dalam pori-pori. Sudah pasti batuan tersebut juga akan memunculkan yang namanya rongga-rongga. Seperti ini rongga-rongganya. Nah, ini ya Bu ya. Ya, ini adalah rongga-rongga. Tapi ini adalah contoh yang sangat kecil ya. Kalau mau skala besar itu nanti dia bisa membentuk sebuah dolina. Dolina itu cekungan. Cekungan bisa kita lihat di sebelah sana, nanti akan kita eksplor lagi leang-leang ya. Kita lihat satu-satu tempatnya, dolina dan juga ada gua. Jadi juga terbentuk sebuah gua. Bayangkan ya, Bu Erit, Bu Frisel, batu yang besar, lapisan batu kapur yang besar, itu tiba-tiba bisa membentuk sebuah gua. Karena apa? Karena air hujan. Meskipun air hujan ini sifat asamnya ini sangat lemah, dia kan mengandung yang namanya karbon dioksida ya. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali ternyata ya Bu Gebi, Bu Icel. Ternyata proses pembentukan karst ini memakan waktu jutaan tahun. Sangat luar biasa. Bagaimana? Kita lanjut jalan lagi? Ayo. Nah, Bu Erit, Bu Frisel, itu adalah dolina. Tapi kita lihat lebih dekat yuk. Oke, Bu Erit, Bu Frisel, bisa kita lihat ini ya. Ini adalah dolina atau cekungan. Ya, ini terjadi karena adanya proses pelapukan kimia yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Itu oleh batu kapur. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi proses air hujan itu bisa membentuk dolina seperti ini. Iya Bu, betul. Kita jalan lagi? Yuk. Nah, Bu Gebi, sekarang kita mau kemana lagi? Nah, kita akan melihat yang namanya gua. Ya, kita akan melihat gua yang ada di sebelah sana. Oke, mari Bu. Mari. Nah, selain terdapat ekosistem karst, ternyata di sini juga ada gua prasejarah ya, Bu Icel? Ya, betul sekali, Bu. Jadi ini guanya bisa kita lihat sama-sama. Oh iya. Jadi Bu Erit, Bu Gebi, ini dia gua prasejarahnya. Iya Bu. Jadi gua ini merupakan tempat tinggal manusia prasejarah, di mana pada zaman prasejarah atau masa berburu makanan terbagi menjadi dua, yaitu Paleolitikum dan Mesolitikum. Paleolitikum itu masa batu tua, sedangkan Mesolitikum itu masa batu tengah. Jadi hubungannya leang-leang ini dengan sejarah itu ada dan masuk pada Mesolitikum atau masa batu tengah. Jadi masa Mesolitikum atau masa batu tengah itu merupakan masa transisi di mana manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua, di mana mereka mengembangkan alat yang lebih halus dan mulai menerapkan sistem ekonomi yang lebih efisien dalam berburu dan mengumpulkan makanan. Seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali.
Jadi manusia purbanya dulu tinggal di sini ya, Bu? Betul sekali, manusia purbanya tinggal di gua ini. Wah, sangat luar biasa ya. Sudah puas, Bu, jalan-jalannya? Kita turun. Sudah, ayo Ya, kita mari turun lagi. Dan wah, luar biasa sekali ya jalan-jalan kita kali ini. Ternyata Leang-Leang bukan hanya taman wisata saja, tetapi warisan alam dan bukti sejarah yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa.